Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai kita melakukan pembacaan zikir harian kita, yaitu pembacaan ratib Al-Haddad ya. Yang mana dengan wasilah bacaan yang kita baca tadi, ayat-ayat dan solawat ya, dan kalimat thayyibah yang kita baca, intinya adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan fadilah, salah satu fadilah ya ratib Al-Haddad adalah dilindungi kita dan lingkungan kita ya, 40 rumah yang ada di sekitar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin ya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini pembahasannya adalah tentang yaitu beberapa jenis ya, yaitu tentang orang-orang yang rugi ya atau tekor di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, terkait dengan pengadilan di akhirat nanti ya, pengadilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah ya hakim seadil-adilnya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu adalah hakim yang seadil-adilnya. Artinya apa? Nanti ya di pembalasan akhirat nanti, di yaumil hisab nanti, semua akan dimintai pertanggungjawabannya terkait apa perbuatannya ya di dunia sebelumnya. Ya di dunia, kehidupan kita di dunia ini pasti semua akan dimintai pertanggung jawabannya. Maka nanti di akhirat nanti tidak ada orang yang dizalimi satupun, tidak ada hak-hak yang tidak terbalas, tidak ada kejahatan yang tidak terbalas, tidak ada juga kebaikan yang tidak terbalas. Kalau di dunia ya misalnya ada hak-hak orang yang tidak terbalas, misalnya koruptor ya di dunia dia tidak sempat diadili ya, kemudian beliau mati ya dalam keadaan kasusnya tidak terungkap. Misalnya juga pembunuhan, ada pembunuhan yang orang-orang bersekongkol, pembunuhan orang-orang bersekongkol sehingga di pengadilan dunia mereka tidak sempat diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pencurian, pembunuhan ya, dan juga menyakiti orang-orang lain yang mana di dunia ya mungkin mencari keadilan susah, atau dengan segala tipu daya, tipu muslihatnya orang bisa lolos dari jerat hukum di dunia. Tetapi nanti di akhirat ya tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari yang namanya keadilan, dari hari pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang akan kita bahas nanti. Ya, kalau di dunia saja ada yang namanya denda. Misalnya hukuman sekian tahun penjara dan denda sekian. Ya, di dunia, di akhirat pun ada orang-orang yang nanti dia dapat dia ke akhirat sebetulnya amalannya banyak. Beliau bawa pahala sholatnya, pahala puasanya dan yang lain-lainnya. Tetapi tekor, bukan cuma rugi, tekor. Ya, nombok. Ya, dia nggak dapat apa-apa. Pahalanya buat orang lain. Pertanyaannya, orang yang bagaimanakah yang begitu? Apakah kita yang termasuk? Ya, marilah kita lihat sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yaitu hadis, sumbernya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal muflis?" Ini Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Apakah kalian tahu ya, apakah itu orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang tekor, orang-orang yang melarat, ya, yang tekor lah. Qalu al-muflisu fina ma la dirham lahu wala mata'ah. Ya, kata para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, yang namanya orang bangkrut, yang namanya orang tekor itu adalah orang, ya menurut kami nih adalah orang yang tidak punya dirham, orang yang tidak punya uang sama sekali, wala mata'ah, dan orang itu tidak punya harta satupun. Itulah yang namanya bangkrut atau tekor." Saya menerjemahkannya muflis adalah tekor. Sebab kalau dikatakan rugi,
Rugi itu adalah definisinya orang nggak punya keuntungan, itu namanya rugi. Kalau tekor bukan cuma rugi, udah nggak ada untungnya, plus nombok, ya hartanya minus, ya itu namanya tekor, rugi. Apa itu? Kata para sahabat, ya menurut kami ya Rasulullah, para sahabat menjawab, orang yang nggak punya, orang yang muflis itu, orang yang tekor itu ya orang yang nggak punya duit, orang yang nggak punya apa-apa lagi, itu namanya orang yang muflis. Tetapi kata Rasulullah menjawab apa? Faqala innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mal hadza wa safaka dam hadza wa daraba hadza fa yu'ta hadza min hasanatihi fa in funiyat hasanatuhu qila an yuqda qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Ini kata Rasulullah. Apa itu? Rasulullah menjawab, innal muflis, sesungguhnya orang yang tekor, orang yang rugi nanti di akhirat di pengadilan Allah. Apa itu? Min ummati, ya, yang termasuk golonganku, kata Rasulullah. Apa itu? Ya'ti yaumal qiyamah. Mereka datang, ya, ketika di akhirat mereka itu datang membawa ya'ti yaumal qiyamah fi salatin wa siyamin wa zakatin. Mereka datang membawa pahala sholatnya, mereka datang membawa pahala puasanya, dan mereka datang membawa pahala zakatnya. Artinya sholatnya sah, ya, sedekah puasanya sah, zakatnya juga sah. Semasa di dunia beliau ikhlas, ya. Tetapi ada hal yang membatalkan pahala mereka, yang membuat mereka kehilangan pahalanya nanti di akhirat. Apa itu kata Rasulullah? Qad wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza. Kata Rasulullah, apa itu? Ya, kemudian dia membawa sholat yang zakat yang tadi, ya, dia artinya dia sholat juga, ya, dia puasa juga, dia zakat juga, tetapi dia, ya, pernah mencaci orang ini, pernah mencaci si fulan, pernah menuduh, qadhafa itu menuduh, mencemarkan nama baik si fulan, ya. Wa qadhafa hadza, ya. Ini poin yang pertama. Itu orang yang suka memfitnah, ya, mengejek, mencaci maki, menuduh dan memfitnah, qadzaf, dan menuduh orang lain, mencemarkan nama baik orang. Ini orang yang kayak begini kata Rasulullah, nanti di hari akhiratnya, ya, di yaumil qiyamah, di yaumil hisab, nanti di pengadilan Allah, pahala puasanya, pahala zakatnya, puasa salatnya akan, ya, diberikan kepada orang yang dizalimi tersebut, akan diberikan kepada orang yang dihina, dicaci maki, difitnah. Ya, padahal mencaci maki, memfitnah dan menghibah itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan surah Al-Hujurat ayat 11 dan ayat 12. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairan minhunna. Dan lain seterusnya, saya singkat, adalah larangan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, janganlah wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengolok-olok suatu kaum, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, dan jangan pula, ya, seorang wanita mengolok-olok wanita yang lain, karena bisa jadi asa yakuna khairan minhun, bisa jadi orang yang diolok-olok itu lebih baik daripada kita yang mengolok-olok. Begitu pula wanita, ini seringkali wanita, janganlah seorang wanita mengolok-olok, mencaci wanita yang lain. Sebab apa? Bisa jadi yang diolok-olok itu, yang dihina, yang dicaci maki itu lebih baik daripada kita yang menghina, ya, dan yang mengolok-olok. Ya, dan juga jangan, ya, wala tanabazu bil alqab, dan jangan pula memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk, memanggil dengan panggilan yang jelek, ya, ngata-ngatain orang, ya. Kemudian di ayat selanjutnya, ya, di ayat yang ke-12, ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh dhon. Ya, jauhilah oleh kamu banyak-banyak prasangka. Dan poinnya adalah wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian menggibah. Menggibah ini juga gibah termasuk salah satu dosa, ya, salah satu yang kata Allah Subhanahu wa taala kaitannya bisa mengurangi pahala kita nanti di akhirat. Bisa nanti mengurangi pahala kita di akhirat. Orang yang kalau sering gibah,
ya sering ngatain orang, sering menghina, mencaci maki, ya itu hakikatnya adalah menyakiti perasaan saudara kita, menyakiti orang lain. Ya, kalau orang itu ya tidak membalas, ya orang itu menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Ini kata Rasulullah, nanti pahala kita di akhirat nanti bisa berkurang. Ya, tergantung seberapa banyak kita ngatain orang, seberapa banyak kita gibahin orang, seberapa banyak kita fitnahin orang. Ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita sering sholat, kita suka puasa, puasanya banyak, sholatnya banyak, zakatnya banyak, tapi mulut kita nggak dijaga. Ini yang bisa bikin kita rugi nanti di akhirat. Malah bisa bikin tekor. Seandainya pahala kita semuanya habis nih buat orang, pahala kita buat orang semuanya, kemudian kita masih ada dosa sama orang. Lalu bagaimana balasannya? Maka dosa orang itu dikasih ke kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ini satu poin yang pertama adalah orang yang ya tidak menjaga lisannya, yang suka mencaci maki, ya menghina, mengolok-olok dan menggibah. Selanjutnya ada lagi kata Rasulullah, apa itu? Wa akala mal hadza wa sabaka dam hadza. Ya, kata Rasulullah poinnya yang kedua adalah wa akala mal hadza, yaitu orang yang memakan hartanya si fulan, mengambil hartanya ini, ya mencuri hartanya si ini, ya. Itu nanti orang yang dicuri pahalanya, kan di akhirat kita nggak punya duit, nggak punya apa-apa. Yang bisa untuk membayarkan hak orang lain adalah ya kebaikan kita selama di dunia. Itulah ya dengan syarat nanti orang yang diambil hartanya itu adalah dengan harta yang zalim. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, yaitu dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang tidak baik. Kita ambil rampas harta orang lain, nanti di akhirat pahala kita yang akan dirampas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ganjaran atas zalimnya kita di akhirat, di dunia, atau zalimnya kita di masa dunia, maka Allah Subhanahu wa taala membayar ya kezaliman kita ya dengan ya memberikan pahala kita kepada orang yang kita makan hartanya. Ini poin yang kedua, orang makan hartanya. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila hukam litaqulu fariqum min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah wala taqulu amwalakum bainakum, dan janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan jalan yang batil. Ya, dan janganlah kamu menyuap ya dengan harta itu para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan hingga harta orang lain itu dengan jalan yang dosa padahal kamu mengetahui. Ini ya poinnya adalah memakan harta orang lain. Ya mungkin di dunia koruptor itu banyak berseliweran, ya banyak bebas melanglang buana. Dia punya harta, dia sogok orang, dia nyuap hakim ya dengan cara agar dia tidak kena jerat hukum, agar cara dia bisa bebas, bisa korupsi lagi dengan yang lain-lainnya. Bukan cuma korupsi, ya orang yang misalnya di kalangan rendah, preman, pemalak dan yang lain sebagainya. Bisa juga orang-orang yang curang di dalam hartanya, orang-orang yang curang dalam meraih keuntungan, pedagang-pedagang yang curang dan yang lain-lainnya. Dan orang yang merasa dizolimi, misalnya secara harta, maling, copet, rampok dan lain-lainnya, itu bahaya. Waspada kata Rasulullah, ya ini orang yang kayak gini nanti dibayarnya nanti di akhirat. Kalau semasa di dunia dia tidak kena jerat hukum dan tidak dikisos dan tidak mengganti rugi, tidak meminta maaf dan lain sebagainya, ini yang kata Rasulullah model orang bangkrut, model orang tekor di dunia, di akhirat nanti. Ya, kalau orang punya ya pahala sholat banyak, percuma sholat banyak, puasa, zakat, kalau orangnya suka mengambil harta orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Ketiga, poin yang terakhir kata Rasulullah apa? Wasabaka dam hadza wa daraba hadza. Wasabaka dam hadza wa daraba hadza. Dan menumpahkan darah si fulan, menumpahkan darah orang ini, ya, wa daraba hadza, dan memukul atau menyakiti orang yang ini dan ini. Nanti kita ya, poin yang ketiga adalah orang yang menganiaya dan juga membunuh, apalagi membunuh. Menganiaya saja tidak boleh, memukul, menganiaya, menyakiti, ya apalagi membunuh. Ini juga ya terkait dengan hak-hak orang lain. Apabila ya kalau tadi memfitnah dengan mulut saja kita tidak boleh, apalagi sampai memukul, ya menyakiti, menzolimi, apalagi membunuh. Ini juga namanya menghilangkan nyawa orang lain, ya mengambil hak orang lain.
maka nanti di akhirat apa yang akan dibalaskan? Kita membunuh. Membunuh kan, masa mau dibalas dibunuh di akhirat? Ya, enggak. Tapi yang dibalas adalah pahala puasanya hilang. Ya, sama seperti orang merampas hak, merampas harta, ini juga merampas nyawa orang lain, maka dibalas dengan kebaikannya. Ini juga yang bisa membatalkan, ya, membatalkan atau membuat kita tekor nanti di akhirat. Ya, orang sering menyakiti, ya, menganiaya orang lain. Maka dari itu kita harus menjaga lisan kita dan juga menjaga tangan kita. Al muslimu man salimal muslimu min yadihi min lisanihi wa yadihi. Yaitu orang muslim sesama mukmin adalah orang yang, ya, orang lain itu aman dari ucapan kita, ucapannya dan perbuatan tangannya. Ya, itu juga yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ancam, ya, percuma kita kalau sholat, percuma kita banyak zakat, puasa dan lain-lain, tapi kita sering menyakiti orang, menganiaya orang, itu juga nanti bakalan rugi nanti kita di akhirat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya hadis ini ditutup dengan fayu'ta hadza min hasanatihi. Maka orang-orang yang tadi nih, yang tadi dihina, yang tadi diambil hartanya, yang tadi dizolimin, dipukuli dan lain-lain, fayu'ta hadza min hasanatihi, maka ya orang itu akan diberikan pahala sesuai dengan sebagai balasan ganti rugi oleh kita yang menganiaya atau orang yang menganiaya. Fanutiyat hasanatuhu qabla fa'in funiyat hasanatuhu qabla an yuqda ma'alaihi. Ya, seandainya, ya, seandainya masih belum cukup kebaikannya, seandainya kebaikannya masih belum cukup untuk membayar semua hak-hak orang lain yang dirampas, maka ukhidha min khatayahum, ya, maka kesalahan mereka atau kesalahan orang-orang yang tadi itu, ya, dilimpahkan kepada kita, ya, sebagai balasan, ya, untuk kalaupun kita nggak mendapatkan, ya, kalaupun mereka nggak mendapatkan yang lain, maka semua dosa mereka dilimpahkan kepada kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itulah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 3 poin, ya, 3 hal yang bisa, ya, membuat kita rugi nanti di akhirat, membuat kita tekor nanti di pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah orang yang tidak menjaga lisannya. Yang kedua adalah orang yang mengambil harta orang lain. Dan yang terakhir adalah orang yang, ya, menyakiti orang lain, menyakiti dan menzolimi orang lain. Kiranya itu yang bisa kami dapat sampaikan. Mudah-mudahan kita terjaga dari 3 perbuatan tersebut, ya, sehingga kita nanti tidak tekor, tidak rugi, tidak bangkrut di pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Sama-sama.